lagi bersama kita Cahaya Simanjuntak dan aku Ika dalam program Kisah Sukses Kiss. Nah, kali ini ada tamu spesial kita nih di episode perdana kali ini. Menarik ya? Iya, dia seorang selebgram terkenal yang Instagramnya baru saja verified. Sosok pengusaha muda. Okay. Yang wajahnya glowing. Kayaknya semua orang udah pada tahu deh. Iya. Kayaknya kalau di nasional, kalau ke Jakarta dia bisa bersaing dengan bintang-bintang besar lainnya sih. Ya betul sekali sih. Aku juga udah lama gak ketemu. Kemarin aku sempat ketemu, ternyata, aku sendiri insecure loh, Chay. Sebagai perempuan ya, perawatan, perawakan, wah gila sih. Penasaran? Penasaran banget. Penasaran kan? Siapa? Bernard Huang atau Bernard Wibowo. Hai Koko, come. Welcome Koko. Halo Kak. Hai. Apa kabar? Ya ampun. Iya, glowing ya, Bo. Hai. Agak geser kok, biar aku muat kok. Udah lama nih gak jumpa Koko. Apa kabar kok? Baik, terima kasih. Agak beda memang aura yang dulu dengan sekarang yang udah famous ya. Betul sekali. Tapi congratulations loh kok, maksud Instagramnya udah verified. Oh ya, thank you. Gitu. Kita ngikutin terus loh Kok. Boleh Ya, nih. dibilang Koko yang perdana nggak sih seorang selebgram yang verified di Instagram? Oh, banyak. Batam lumayan banyak. Cuman yang ke-expose ke publik kayaknya nggak banyak. Cuman Koko Salah ya. satunya. Ya, benar. Tapi ini loh, bedanya Koko dengan selebgram yang lain itu, Koko ini friendly ke semua orang. Ya betul sekali. Thank Karena you. aku ngerasa gitu loh, Chay. Karena mungkin aku punya konsep someday kita bakal butuh bantuan orang lain yang kemarin kita pernah bahas ya. Jadi konsep itu akan kita bawa terus, aku bawa terus sampai mungkin sampai akhir hayat is. Tapi kok cerita dong kok tentang perjalanan karir Koko gitu. Kok bisa terjun ke dunia digital marketing, selebgram, tiba-tiba udah jadi selebritisnya Batam. Di mana ada produk-produk yang ada nih balihonya, ada foto Koko. Oh, Itu iya. gimana sih? Asal muasalnya sebenarnya saya memang hobi di foto ya, bukan hobi di video, tapi sembari mungkin kebutuhan publik mintanya video dan harus face-nya nongol. Jadi Oke. perlahan-perlahan mungkin berubah dari yang namanya hobi foto cuma pegang handphone cepret jadi face saya nongol dari Oke. foto muka saya sampai video yang ada muka saya. Jadi awalnya nggak sengaja dan keterusan. Oh, berawal dari nggak sengaja, terus keterusan, Ya. terus jadi rezeki. Iya, Dan iya, diterima publik juga. Diterima itunya. publik ya. Tapi kan ini Koko menyatakan diri sebagai apa? Digital marketing. Ya, di situ marketing. Itu sejak kapan sih kok? Itu semenjak nggak lama dari nikah. Kemarin nikah kan 2019, jadi after that mungkin saya coba perdalam namanya digital branding. Jadi memberikan jasa pada saat suatu brand mau berkembang, jadi kita nawarin jasa, pakai jasa kita dalam waktu 1 bulan sampai kontrak 3 bulan. Dan di situ kita nawarin apa itu namanya digital branding, kita perkenalkan branding itu penting banget dan caranya seperti apa gitu. Tapi tidak ada basic pendidikannya Koko tentang itu sebelumnya? Mungkin Atau autodidak. Wow. Autodidak. Wow, keren. Percaya diri banget Koko awal-awal ya? Awalnya juga banyak belajar, banyak baca-baca, jadi finally bisa. Oke. Benar Iya, iya. itu bisa menginspirasi Iya. teman-teman masyarakat Kota Batam ya kan, Chay? Yes, Luar yes, biasa, yes, apalagi yes. untuk anak-anak muda. Iya, Mungkin seperti iya. kita. Iya. Iya. Yang udah lagi. Koko aja bisa, Nggak apa-apa. apalagi Bisa kita. menginspirasi Usia Iya, asal namanya iya. Jadi ini ya, nggak jadi Kok. patokan. Asal mau belajar bisa belajar. Gitu. Di saat orang menggunakan media sosialnya untuk pamer, Koko malah memanfaatkannya untuk cari cuan, Yes, benar sekali. untuk membranding diri. Wow, keren. Tapi kok kita penasaran nih mengenai kehidupannya Koko, netizen Oh, penasaran. netizen, ya. Kita kan mewakili netizen. Kita mau pilih netizen ya kok, netizen Iya. kepo kok. Iya, Tapi menyalurkannya lewat kita. Iya. Nggak apa-apa loh kok, Boleh. di-spill loh kok lewat YouTube kita. Iya, sesuai tema kita kan kiat sukses. Cerita dong awal-awal Koko seperti apa masa kecilnya, terus bagaimana didikan orang tua sampai sukses. Karena pernah dengar cerita Koko waktu kita awal tuh, Koko itu yang membiayai adiknya hingga sukses menjadi dokter di Ya, Palembang. dokter di Palembang. Benar. Dan Di Me so proud Di of you Palembang. kok. Ya, jadi cerita dong kok gimana awal
awalnya masa kecilnya seperti apa sehingga itu bisa menjadi pendorong untuk Iya, sukses, Oke. motivasi. Satu kata aja, masa kecil saya suram. Aduh. Suram. Iya. Justru kata masa kecil suram itulah buat pondasi yang bangunan itu kokoh tuh harus ada pondasi ya. Setiap pondasi yang kokoh bangunannya pasti kuat. Setiap pondasi yang kokoh bangunannya Yes, pasti benar kuat dan sekali. pasti tahan lama. Benar. Jadi karena berdasarkan pengalaman hidup yang susah, yang pahit dan yang nggak akan terlupakan, itulah yang buat kita jadi bisa berpendirian, punya daya tempur, daya semangat yang nggak akan habis. Jadi apinya itu nggak habis-habis gitu loh. Sesuram apa sih hidupmu dulu kok? Sesusah, Iya, karena nggak sesuai dengan keglowingan wajahnya saat ini. sesusahnya itu susahnya makan nasi putih pakai garam tok. Satu Indomie berbagi 4 orang. Satu Indomie bagi 4 Ya, orang. jadi itu berapa? Airnya berapa? Airnya banyak ya. Jadi susah banget. Berarti rasanya itu udah hampir nggak ada ya. Ya, jadi memang itu kenyataan yang buat kita berangkat dari masa kecil yang suram dan sampai sekolah 8 bulan nggak bayar uang sekolah, hampir dipecat, dicemooh sama kawan-kawan. Itu yang buat kita jadi benar-benar strong, itulah intinya gitu. Kalau melihat perawakannya Koko sekarang, tidak ada yang mengira bahwa Koko pernah menghadapi susah, itu ya. semua. Banyak yang nggak percaya. Iya. Biasanya juga orang kalau lihat orang itu sukses juga nggak lihat latar belakangnya seperti Iya, apa. Ya, jarang iya, ya, benar. iya. Orang cuma Prosesnya. lihatnya itu prosesnya seperti apa. Mhm. Koko Iya, udah iya. sukses aja. Iya. Nah makanya pas banget ini Koko kasih kita tips kiat-kiat buat Kiat teman-teman sukses, semua iya. termasuk kita juga, Cah. Iya, Iya. iya. Biar kita bisa sukses juga ketularan si Koko. Amin. Amin. Jadi berangkat dari masa kecil itu, Koko berencana aku tidak akan menghadapi ini lagi di masa depan sehingga Ya, bertekad bisa ya. sukses, bertekad. Benar. Jadi kita mungkin kita ada saudara 3 ya, Koko, saya sama adik ya. Kita tuh berkomitmen sama bertekad kalau bisa kita jangan buat keluarga kita atau anak-anak kita alami hal yang sama lagi. Itu sampai susahnya itu dulu di titik gantung itu kita saking nggak ada uang jadi beli buku spesial tempat buku-buku second. Jadi Buku pas bekas, ya. setiap kenaikan sekolah itu kita cari ke sana buku second. Iya. Jadi buku second yang dari untuk kokoku, untuk aku dan untuk adikku. Jadi kita selalu beli yang second dan bahkan kalau bisa kita cari teman-teman yang baru naik kelas kita mintain bukunya. Oh, Karena nggak ada uang beli. Sebegitu, Gitu. sebegitu perjuangannya waktu Pahit. itu ya. Yes, Tapi ya itu mau dia buku baru, mau dia buku second isinya tetap sama. isinya tetap yang ilmu. didapat, iya, Yes. iya. Makanya Iya. kan ada orang bilang jangan menilai orang dari buku atau covernya kan. Iya, iya, don't judge book by its Benar cover. sekali. Jadi itu memang kenyataan dan aku terapin juga nggak berani nilai orang dari penampilan. Ada yang celana pendek mungkin kalau kalian lihat di Batam banyak acik-acik atau koko-koko celana pendek sandal jepit ternyata dia bos PT. Yes, banyak yes, banget. yes, yes. Dan semenjak ya mungkin aku pun pernah pengalaman aku pikirnya orang biasa ternyata luar biasa. Jadi after that aku juga jaga-jaga kalau ketemu orang yang kayak gini, aku nggak berani nilai dari penampilan sama cara ngomongnya. Iya, Ya. jangan menghakimi gitu Yes, ya. benar. Apalagi yang ketemu cuma sekali 2 kali ya is okay lah. Walaupun dia bos besar ataupun orang biasa memang ataupun dia memang orang tidak berada ataupun berada is okay. Toh cuma sekali 2 kali. Oke, ya menarik nih mendengar cerita Koko nih. Nah, ternyata kiat sukses itu butuh proses, no shortcut to success gitu. Nah, gimana sih kiat-kiat Ko Bernard untuk sukses seperti sekarang ini? Nantikan selanjutnya. Nah, kembali lagi bersama aku Cahaya Simanjuntak dan Ika dalam sesi kedua KIS. Tamu kita kali ini Bernard Huang atau yang dikenal dengan Bernard Wibowo. Selain jadi selebgram, ternyata Koko ini sudah jadi pengusaha muda ya Kok. Ya. Khususnya di bidang kuliner. Sekarang ini kita nih di mana nih Kak? Iya, kita di Mr. B Coffee, Iya. salah satu kafenya si Koko. Yes. Tempat nongkrong aku juga, tempat Iya. jajan aku juga kalau siang, Chay. Ini Oke, enak banget. ya dia sebagai pengusaha di sini Iya, ya, iya, kan. tapi ternyata bintang iklan juga. Iya, terima Iya. kasih. Tahu, keren banget sih, Kok. Iya,
Nah kok, cerita dong kisah suksesnya hingga bisa menjadi selebgram terkenal saat ini. Koko kan dikenal sebagai influencer yang dipertimbangkan di Batam. Batam, oh ya. Nah, itu gimana sih kok melihat fenomena saat ini yang banyak influencer bermunculan gitu, memperkenalkan diri, bahkan mereka bisa dibilang sampai melakukan hal-hal yang agak ekstrim, misalkan membeli follower, membeli likes gitu. Yes. Gimana kok? Kalau dari saya pribadi ya, konsepnya adalah jangan pernah berhenti berkarya sih. Karena kan influencer itu sebutannya adalah konten kreator nih. Yes. Jadi kita tuh harus memproduksi konten sebanyak mungkin. Karena konten kreator bahasa Inggrisnya sih pencipta konten. Di translate itu konten kreator adalah pencipta konten. Jadi kita tuh harus sebanyak mungkin menghasilkan konten. Nah, banyak tuh di luar menghasilkan konten yang menginfluence banyak orang ya, yang memberikan dampak. Satu menginfluence, dua yang mungkin bisa dibilang berkualitas. Banyak di luar sana mungkin tadi saya ngomong nih, banyak banget influencer bener, tapi ada yang mereka cuma video. Apa yang mau disampaikan nggak ada, yang konten aja gitu, nggak dapat pesannya. Benar. Harus ada pesannya dari konten itu ya kok. Tujuan suatu konten kan ada tuh, atau dia cuma mau menginfluence, atau ya mungkin kayak saya ya mungkin aku nggak nutupin ada namanya endorsement atau mengiklankan suatu produk. Jadi itu di video juga harus dijelasin. Nah terus ada juga yang memang edukasi. Kadang aku edukasi mungkin kalau teman-teman saya sama Kak Ika mungkin pernah lihat Instagramku itu, aku ada taruh beberapa gimana biar anak tuh bisa enggak makan sambil main handphone. Nah itu aku kasih tahu tuh. Nah jadi apa yang disampaikan di video itu orang lihatnya smooth dan enak dilihat dan orang terima gitu loh. Ini kontennya Koko ini selain yang kerjasama, kayaknya ada juga yang berdasarkan pengalaman hidup ya nggak sih? Oh iya banyak. Iya sama istri Cinovi sama anak gitu ya. Benar. Jadi aku sebisa mungkin kadang memang beberapa kayak tadi aku bilang kan harus bisa memproduksi sebanyak konten yang tujuannya jelas, yang berkualitas. Jangan cuma konten tapi orang lihat ganteng ini videonya untuk apa gitu. Jadi makanya aku bilang tadi mungkin saya bilang berdasarkan pengalaman pribadi. Salah satunya mungkin ya tadi cara edukasi anak saya, anak pertama mungkin Freya ya. Gimana nonton tanpa harus makan tanpa harus nonton. Kan anak sekarang kendalanya adalah makan harus ada nonton tuh. Terkadang memang agak susah. Kadang-kadang memang kalau udah Freya anakku rebel banget, mau nggak mau kita kasih. Cuman sebisa mungkin kita hindarin. Pertama, yang kedua harus bisa bagi waktu untuk anak sama untuk istri sama kerja. Itu aku senang banget nih. Koko pernah spill ke aku cerita sedikit, dia tuh nggak pernah ninggalin peran dia sebagai seorang papa. Papa muda loh. Sampai pernah dia bilang, Kak, aku nggak bisa ya karena aku ngurus anak ya. Terus pernah kita janjian mundur karena istri Koko mau lahiran gitu. Jadi kemarin. Keren. Ya, karena aku suami siaga katanya. Itu salah satu nilai plus di Koko. Tapi pesan yang didapat dari Koko di sesi kedua ini itu ternyata kalau mau ngonten jangan asal ngonten gitu ya, harus harus berdampak, harus ada nilai dan pesan moralnya. Wah keren sih Koko. Iya, benar sekali. Nggak hanya ngonten ya, ngonten habis ini udah nggak dapat yang disampaikan gitu loh. Nah Koko kan udah tenar nih di Pulau Batam. Lumayan. Yes. Lumayan. Foto-foto Koko yang dengan wajah glowing itu di baliho selalu berseliweran kalau misalkan lampu merah. Si Ko Bernard udah mulai nih. Banyak, udah mulai banyak. Lihat juga kan? Yes. Koko nggak tertarik untuk melangkah atau melompat lebih jauh lagi bersaing di Jakarta? Mungkin? Ada memang ada beberapa. Saya ada beberapa manajemen nasional, terus ada beberapa tawaran job nasional yang kontrak setahun, kontrak per 6 bulan itu udah ada. Boleh memang tawaran jobnya dari Jakarta. Boleh spill apa aja? Udah mulai dilirik. Oh iya, salah satu itu ada. Saya cuma coba sebut minuman ya, sejenis minuman alkohol kan memang saya bisa minum alkohol ya. Jadi di Jakarta itu kontraknya per tahun. Nah, kita nggak boleh minum alkohol ya. Teh obeng aja. Ya. Kalau untuk obeng sama kopi loh. Ya, kopi nggak apa-apa. Iya. Kopi ini mantap. Oke. Nah, untuk brand lokal sendiri udah ada beberapa yang memang udah jalan, udah rutin. Gitu. Tertarik menjadi bintang sinetron karena aku ada lihat di Instagram. Koko udah pernah. Koko kayak mau main sinetron gitu. Jadi, produksi Bernard Wibowo. Iya, benar. Produksi sendiri. Iya, kita produksi sendiri. Jadi saya hire videographer memang sudah berpengalaman. Memang dia sudah
ada tim yang buat naskah, ada yang buat video, ada videografernya. Wah, ngeri. Tapi untuk spesialis kita post di platform satu lagi, mungkin kalau tahu platform TikTok. Ngeri juga Koko ya. Dia berarti merambah ke dunia. Iya, iya, Ya. iya. Karena gimana ya, Mbak Ika sama saya, mungkin aku sadar kan, aku kan udah kepala 3 nih. Iya. Aku tahu harus buat sesuatu something new yang aku harus gebrak batasan yang berbeda. Berarti harus Oke, ngasah terus oke. ya kok, sekreatif mungkin. Bener, apa Iya, yang belum iya. pernah aku sentuh, aku coba usahain lakukan. Contohnya drama TikTok ini. Kreativitas itu tanpa batas ya. Kreativitas tanpa batas. Iya, iya. Karena gimana pun kan, mungkin karena faktor usia bakalan banyak tuh pemain baru yang usianya lebih udah banyak lebih baru, saingannya. lebih Oke. muda. Jadi aku harus tahu nih batasanku sampai mana. Aku harus melebihin mereka, apa kelebihanku gitu loh. Break the limit ya Koko Iya. ya. Ya, tapi ciri khas Koko pasti tetap aja, Chay. Nah, apa itu? Apa tuh? Ya enggak, kalau aku ngopi di sini kan ini Koko udah bilang kopi itu pahit, tapi ngangenin. Oh iya, benar. Jadi yang bikin kita kalau lewat sini pasti teringat Oh kangen ya, kapan saya Mr. Big Coffee. Mr. Big Coffee. Thank you, Iya. thank you. Ini ciri khas ya. Ciri khas Kalau Koko kalau signature, aduh. ya yang jadi signature di sini itu Iya, Mr. B. Coffee signature-nya, ya. Kita kalau pesan Mr. B Coffee 1. Ya, padahal sebenarnya ini Aku nggak bisa, Chay, Mr. Big Coffee satu. Pasti tahu wafelnya, Mbak. Ah ya, wafelnya. Waffle kita best Pernah nyoba seller. nggak sih? oke, Waffle my Big Coffee? favorite. Dia udah pernah coba. Iya. Kok, ini kan Koko kreativitasnya tanpa batas nih. Yes. Nah, bagaimana Koko membagi waktu antara konten kreator, pengusaha yang membawahi beberapa karyawan, bukan di sini kan? Iya, Yang iya. di kawasan Batam Center di Mitra Raya Ya, juga. Mitra Raya ada satu usaha lagi. Dan keluarga. Ya, Itu gimana sekaligus kok? Bapak rumah tangga. Iya, Yes. bapak dua anak. Bapak 2 anak. Oke, mungkin berawal dari kisah, aku ngomong kisah kecil lagi lah ya. Mungkin ini masa lalu kembali lagi. Kebetulan orang tua saya, papi mami itu memang broken home. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi itu, mungkin saya punya komitmen di diri saya sendiri. Aku nggak mau sampai anak nggak ada sosok ayah. Pertama, yang kedua, anak itu kurang perhatian dari seorang ayah. Jangan karena kesibukan kasih sayang seorang ayah jadi terlupakan ke anak atau jadi sedikit waktu ke anak gitu ya. Benar. Makanya sebisa mungkin tuh aku selalu spare waktu tuh anak istri. Terus aku tuh harus sadar anak itu anak sama-sama kan, anak itu benar. dari Iya, anak istrinya kita. Kita Iya. harus sama-sama incas di dalam, sama-sama ikut pertumbuhannya. Apalagi golden egg ini sampai usia 8 tahun kan. Jadi aku 5 tahun. Iya, aku Ya, 5 5 sampai tahun. 8 tahun aku tuh komitmen sama istri tuh harus ada selalu untuk anak-anak. Harus ada sosok ayah hadir. Sebisa Iya. mungkin. Keren banget nih kok. Ada nggak quotes yang Koko pakai dalam menjalani hidup gitu loh? Maksudnya kalimat yang membuat Koko untuk semangat setiap hari melakukan Selalu pekerjaan. dimengerti, Iya. Kayak mungkin satu positif, kedua mungkin tadi aku sounding sedikit, aku udah punya istri, Iya. aku punya anak 2. Jadi itu aku usahain sebisa mungkin siapin jalan untuk mereka, karena orang tua aku kan nggak ada nyiapin apa-apa untuk diriku sendiri. Semangat Oke. itu dari Ya, keluarga Yes. ya. Wow. api yang bakar kita dari belakang itu adalah keluarga. Kalau saya Wow, pribadi, benar. terutama anak-anak lah ya, Yes, sama yes. istri, nggak ada Berna sekarang, nggak ada usaha sekarang. Wow, keren. Wah, luar biasa Koko. Oke, ya. Nah, pemirsa setia Batam Post Channel, kisah sukses Koko ini perlu kita ikuti untuk Ya. masa depan kita juga, untuk sukses di masa depan. Bisa kita terapkan. Bahwa Koko ini menyatakan tadi itu tidak ada jalan pintas untuk sukses, semua butuh proses. Apa adanya kamu di masa lalu tidak menentukan masa depanmu, asal kamu belajar dan berjuang. Dan yang paling gak bisa dilupakan adalah keluarga nomor 1. Wah, thank you so much Koko. Thank you. Sampai bertemu di kiss selanjutnya. Saya Cahaya. Dan saya Ika. Sampai jumpa lagi. Bye bye.